selesai. Baik. Apakah teman-teman apakah ada yang tidak hadir? Hadir semua. Sejauh itu, adakah yang tahu kita belajar apa hari ini? Pernahkah kalian melihat kucing mengejar tikus? Atau burung memakan ular di pohon? Menurut kalian mengapa sih di alam itu selalu ada yang dimakan dan dimakan? Biar tetap hidup, Ibu. Biar bisa bertahan hidup. Baik, di sini adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu siswa dapat mengidentifikasi hubungan antara makhluk hidup pada suatu ekosistem dalam rantai makanan. Yang kedua, menyebutkan contoh rantai makanan di alam. Yang ketiga, menunjukkan pentingnya keseimbangan dalam ekosistem. Terus selanjutnya, pengertian memakan dan dimakan. Memakan dan dimakan adalah hubungan antara makhluk hidup di alam di mana suatu makhluk hidup dapat hidup menjadi makanan bagi makhluk hidup lainnya untuk bertahan hidup. Terus adapun rantai makanan. Rantai makanan ini terdiri dari apa saja? Ada yang tahu apa itu produsen? Tidak tahu, Ibu. Sini Bang menjelaskan apa itu produsen. Produsen adalah makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri, seperti tumbuhan hijau yang berfotosintesis menggunakan cahaya matahari. Contohnya itu ada padi, rumput, jagung, dan pohon. Terus selanjutnya konsumen. Konsumen adalah makhluk hidup yang tidak bisa membuat makanannya sendiri, sehingga harus memakan makhluk hidup lain untuk mendapatkan energi. Konsumen terdiri dari hewan dan manusia. Contohnya itu ada apa aja? Belalang, tikus, katak, ular, elang, dan manusia. Terus konsumen konsumen tingkat pertama biasanya memakan tumbuhan herbivora seperti kambing, sapi, belalang atau kelinci. Terus konsumen tingkat kedua adalah memakan hewan, misalnya ular yang memangsa katak atau burung yang memakan belalang. Terus adapun konsumen tingkat ketiga. Konsumen tingkat ketiga adalah pemangsa puncak yang memangsa hewan lain seperti elang yang memakan ular atau harimau yang memangsa rusa. Terus ada decomposer. Decomposer adalah penguraian seperti jamur dan bakteri yang memakan sisa-sisa makhluk hidup yang sudah mati lalu mengurainya menjadi zat yang berguna bagi tanah. Terus adapun rantai makanan di sini terdiri dari apa saja? Padi, tikus, ular, elang, dan pengurai. Adapun contoh rantai makanan di sawah terdiri dari padi dimakan belalang, belalang dimakan katak, katak dimakan ular, lalu ular dimakan elang. Ini contoh hubungan memakan dan dimakan di sawah.
Kenapa sih pentingnya keseimbangan? Jika satu jenis hewan punah, maka keseimbangan alam akan terganggu karena akan mengaruhi rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Dari pemaparan materi yang Ibu jelaskan, apakah sudah mengerti atau? Baik. Di sini ada LKPD, yaitu tugas berkelompok, di mana soalnya itu berkaitan dengan yang dijelaskan oleh Ibu tadi. Yang tadinya kelompoknya dibagi dua, yang tadi di Intan ke Yanti, terus dari Mayang ke dari Mayang ke Wati. LKPD ini diisi sesuai sama yang Ibu jelaskan tadi, di mana diisi sesuai sama yang kalian dengar apa yang dijelaskan tadi. Apakah sudah selesai? Apakah ada yang sudah selesai? Bapak Ibu. Baik, perwakilan dari kelompoknya maju menjelaskan. Jadi saya adalah perwakilan dari kelompok 1. Yang pertama, tumbuhan disebut sebagai produsen. Yang kedua, hewan yang memakan tumbuhan atau hewan lain disebut konsumen. Yang ketiga, jamur dan bakteri termasuk pengurai. Yang keempat, contoh produsen dalam rantai makanan adalah rantai makanan elang, padi, katak, belalang. Oke, terima kasih. Baik, jawabannya benar. Mungkin itu aja dari baik. Adapun kesimpulan dari materi pembelajaran kita hari ini yaitu memakan dan dimakan adalah hubungan antara makhluk hidup dalam ekosistem untuk memperoleh makanan dan mempertahankan hidup. Hubungan ini membentuk rantai makanan, di mana setiap makhluk hidup memiliki peran sebagai produsen, konsumen, atau pengurai. Setiap makhluk hidup saling bergantungan dengan satu sama lain, sehingga keberadaan setiap makhluk hidup sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Mungkin itu aja dari pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, sebaiknya berdoa di Oke teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Berdoa selesai. Mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.